Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 560. Kamu bilang aku dan Songtai ini, siapa yang lebih kamu sukai? Suyuki bertanya. Setelah mendengar pertanyaan ini, Chen Yingxia tercengang. Dan Hagen, yang menutup matanya sedikit, hampir tidak tertawa terbahak-bahak, dia benar-benar tidak menyangka Suyuki akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Sepertinya wanita ini cemburu, dan dia memang tidak bisa diremehkan. Pantas saja dikatakan bahwa wanita yang sedang jatuh cinta memiliki IQ 0. Kakak ipar, tentu saja aku menyukaimu, kamu adalah ipar perempuanku. Chen Yingxia dengan cerdik meraih lengan Suyuki dan berkata. Suyuki tiba-tiba menjadi bahagia, wajahnya tersenyum. Dan dia juga melihat Hagen di sampingnya, dia tahu bahwa Hagen pasti bisa mendengar mereka berbicara. Akhirnya, konser berakhir. Songtai awalnya ingin mengundang Hagen dan Chen Yingxia untuk makan malam bersama, tetapi Hagen menolak. Dia tahu bahwa dia harus menjaga jarak tertentu dari Songtai, atau Suyuki akan cemburu. Ledakannya sangat besar. Namun, Hagen tetap meminta Chen Yingxia untuk menemani Songtai, lagi pula. Songtai datang ke Hongcheng untuk mengadakan konser untuk dirinya sendiri, dan dengan sopan membiarkan saudara perempuannya menemaninya. Ketika Songtai meninggalkan Hongcheng, dia baru saja mengirim pesan ke Hagen, tetapi Hagen tidak pergi untuk mengirimkannya. Namun, Songtai menjelaskan bahwa Songtai akan datang untuk mengirim batu ke Hagen di masa depan, yang membuat Hagen sedikit sakit kepala. Gadis ini tahu bahwa dia punya pacar. Tapi dia terang-terangan menunjukkan kasih sayangnya padanya, bukankah dia membuat masalah untuk dirinya sendiri? Dalam beberapa hari berikutnya, Hagen pergi berbelanja dengan Suyuki setiap hari ketika dia tidak melakukan apa-apa, dan kemudian bermain catur dengan Xuanzong tanpa bahan obat dan batu roh. Kultivasi Hagen saat ini di alam bigu hanya mengandalkan yang tipis aura langit dan bumi, yang merupakan dasar dari kultivasinya. 3 hari kemudian, Guentian menemukan Hagen, dan memberitahu Hagen tentang pelelangan barang antik di Kyoto. Tuan Chen, akan ada lelang pameran barang antik di Beijing besok. Saya pikir Anda harus pergi dan melihatnya. Mungkin Anda dapat menemukan apa yang dibutuhkan Tuan Chen. Kursi naga saya diperoleh dari pelelangan itu, dan ada banyak harta langka di dalamnya. Saya mendengar bahwa kali ini, pengusaha Hong Kong juga menerbangkan sejumlah artefak magis. Anda harus tahu bahwa banyak bangsawan kaya sekarang ingin meminta satu artefak magis dapat menyelaraskan Feng Shui dan mengubah nasib buruk menjadi keberuntungan, jadi pelelangan ini pasti sangat intens. Saya juga memiliki beberapa barang antik yang tidak terpakai di tangan saya. Saya hanya mengambilnya untuk melihat apakah saya dapat menjualnya untuk mendapatkan uang, dan lihat jika saya bisa mengumpulkan beberapa lagi. Barang bagus. Guentian memiliki banyak penelitian tentang barang antik, jadi dalam hal barang antik, dia sangat bersemangat. Aku sudah tahu, Zhao Wouqi memberitahuku. Kata Hagen datar. Zhao Wouqi. Guentian terkejut sesaat, dan kemudian tiba-tiba bertanya dengan heran, mungkinkah Tuan Chen berbicara tentang pemilik pavilion penjaga di Kyoto, Zhao Wouqi? Ya, itu dia. Hagen mengangguk. Guentian memandang Hagen dengan tidak percaya, dia tidak pernah menyangka bahwa Hagen akan menjalin hubungan dengan Zhao Wuji dari pengadilan pelindung di Kyoto. Anda harus tahu bahwa bahkan di masa puncak karir resmi Guentian, ada celah besar dengan Zhao Wuji. Tuan Pavilion penjaga di Kyoto adalah sosok yang tidak bisa dijangkau. Guentian tidak pernah menyangka bahwa Hagen akan mengenal Zhao Wuji. Tuan Chen, jika Anda pergi besok, saya akan mengirim mobil untuk menjemput Anda. Tanya Guentian. Oke, ayo pergi bersama besok. Hagen mengangguk. Lagi pula, Hagen belum pernah ke Kyoto dan tidak mengenalnya. Karena Guentian telah berpartisipasi dalam pelelangan ini, akan menghemat masalah jika dia pergi bersama Guentian. Guentian pergi, sementara Suyuki dan Gullinger turun dari lantai atas. Hagen, kemana kamu bilang akan pergi dengan Gugu? Suyuki bertanya. Hagen memandang kedua orang itu, sedikit terkejut, dia pikir mereka sama sekali tidak ada di rumah. Bab 561. Ling Er,
Kenapa kamu tidak keluar untuk mengatakan sesuatu ketika kakekmu baru saja datang? Kupikir kalian berdua tidak ada di rumah. Hagen tidak menjawab Suyuki, tetapi menatap Guling Er di kebingungan dan bertanya. Ketika kakekku melihatku, dia pasti menyuruhku pulang. Aku tidak ingin kembali, kata Guling Er sambil terkekeh. Tidak ada yang bisa kulakukan tentangmu. Hagen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Hagen, kamu belum menjawabku, kemana kamu pergi? Suyuki bertanya pada Hagen lagi. Ada pameran dan lelang barang antik di Kyoto, aku akan pergi denganku, kata Hagenro. Hebat, kami juga akan pergi, kata Suyuki dengan gembira. Ya, ayo pergi juga. Kebetulan aku masih punya teman di Kyoto, dan aku terhibur. Guling Er mengangguk lagi dan lagi. Hagen melihat mereka berdua, sepertinya mereka sudah merencanakan untuk pergi bersama mereka. Aku tidak peduli, kamu bisa mengikuti Gugu dan membicarakannya besok. Hagen kembali ke kamar setelah selesai berbicara. Keesokan paginya, Tang Long, pengawal pribadi Guentian, datang menjemput Hagen. Begitu mobil berhenti, Guling Er dan Suyuki masuk, dan Tang Long tidak bisa menghentikannya. Melihat ini, Hagen tidak punya pilihan selain masuk ke dalam mobil. Setelah menjemput Shang Guentian, melihat Guling Er dan Suyuki juga di dalam mobil, Guentian sedikit terkejut, tapi akhirnya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Guentian duduk di kopilot, sementara Hagen dan Suyuki dan Guling Er duduk di belakang, Hagen duduk di tengah, Guling Er dan Suyuki di kiri dan kanan. Ini murah untukmu, dua wanita cantik kami akan menemanimu satu persatu di kiri dan yang lainnya di kanan. Suyuki berbisik di telinga Hagen. Hagen terdiam beberapa saat, dia tahu bahwa Suyuki sengaja duduk seperti ini, itu untuk menguji ketahanannya. Wajah Guling Er memerah pada saat ini. Selain menyelamatkannya, dan telah melakukan kontak yang begitu dekat dengan Hagen di hotel, Guling Er belum pernah duduk sedekat ini dengan Hagen sebelumnya. Merasakan aura pria di tubuh Hagen sekarang, mata Guling Er terus melihat keluar jendela, dan jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Guentian, kopilot, melihat ke kaca spion dari waktu ke waktu, dan memandang Hagen di barisan belakang dengan ekspresi tanpa cinta, dan sedikit senyum muncul di sudut mulutnya. Pikiran Guling Er, sebagai seorang kakek, dia paling mengerti, tetapi Guentian tidak menghentikannya. Jika Guling Er benar-benar bisa bersatu dengan Hagen, Guentian akan mengangkat tangannya untuk setuju, bahkan jika itu hanya di sisi Hagen. Orang kepercayaan. Tuan Chen, kamar dagang Hong Kong akan membawa banyak ahli ke pelelangan pameran barang antik ini, dan kadang-kadang mereka akan memperbaiki beberapa senjata ajaib di tempat. Tuan Chen dapat menggunakan kesempatan ini untuk berkomunikasi dengan para ahli tentang pemurnian senjata. Saya mendengar bahwa pihak Hong Kong Yuan Baosong, Master Feng Shui nomor 1, secara pribadi menempa senjata ajaib untuk orang terkaya di China dan Hong Kong, dan menghindari kecelakaan mobil. Sekarang di China dan Hong Kong, banyak pengusaha kaya akan memperlakukan Master Sihir dan Master Feng Shui ini sebagai tamu mereka. Seseorang dengan kekuatan. Guentian menoleh dan berkata kepada Hagen, dia juga ingin meredakan rasa malu Hagen. Itu semua hanya tipuan untuk menipu orang, bagaimana bisa begitu mudah untuk menyempurnakan. Senjata ajaib, Hagen tersenyum sedikit. Senjata ajaib asli, yang berisi hukum langit dan bumi, membutuhkan formasi untuk bekerja, bahkan liontin giok yang disempurnakan Hagen untuk Suyuki, hampir tidak dapat dianggap sebagai senjata sihir pertahanan yang baru saja dimulai. Melihat apa yang dikatakan Hagen, Guentian berhenti berbicara. Dan suasana di dalam mobil menjadi sangat sunyi, hanya suara mobil yang melaju kencang yang terdengar. Setelah lebih dari 5 jam, mobil melaju ke Kyoto. Kemakmuran Kyoto tidak sebanding dengan Hong Cheng, bahkan ibu kota provinsi Jiangbei. Gedung-gedung tinggi yang menjulang tinggi dan arus lalu lintas yang tiada henti semuanya mengekspresikan gaya hidup serba cepat di Kyoto. Bab 562. Setiap orang sedang terburu-buru, berlarian seumur hidup. Dan ketika orang-orang biasa ini berlarian mencari nafkah, di daerah paling makmur di Kyoto, sebuah rumah lelang Christie seluas puluhan hektar dan setinggi selusin lantai berdiri di sini.
Rumah lelang ada aliran pedagang dan pedagang kaya yang tak ada habisnya, mengagumi semua jenis porselen antik yang dipajang. Barang apapun di sini adalah sesuatu yang tidak dapat diperoleh orang biasa dalam 10 masa hidup. Bahkan pedagang kaya ini berhati-hati dan menjaga jarak saat berkunjung, karena mereka tidak tahu barang apa di sini yang akan menjadi harta yang tak ternilai harganya. Ayo cari tempat makan dulu, lalu pergi ke pameran barang antik dan pelelangan. Saran Guentian. Semua orang mengangguk, mereka benar-benar lapar setelah perjalanan panjang. Saat ini, ponsel Hagen berdering. Ternyata itu adalah Zhao Ouqi yang menelepon, menanyakan apakah Hagen datang ke pelelangan. Setelah Hagen memberitahu Zhao Ouqi bahwa dia telah tiba di ibu kota, Zhao Ouqi sangat senang sehingga dia ingin secara pribadi menghibur Hagen dengan jamuan makan. Awalnya Hagen ingin menolak, bagaimanapun juga itu terlalu merepotkan, tetapi berpikir bahwa mungkin ada tempat di mana Zhao Ouqi dapat digunakan di ibu kota, Hagen setuju. Zhao Ouqi memilih restoran Beijing kuno. Melihat Hagen dan yang lainnya tiba, Zhao Ouqi buru-buru berdiri untuk menyambut mereka. Melihat Guentian juga datang, Zhao Ouqi buru-buru tertawa dan berkata, "Gugu, aku tidak menyangka kamu juga akan datang." Pavilion Master Zhao. Melihat Zhao Ouqi, Guentian buru-buru memberi hormat. Belum lagi dia telah pensiun sekarang, bahkan ketika dia berkuasa, dia masih harus memberi hormat kepada Zhao Ouqi dalam kapasitas ini, keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. "Gu, kamu tidak harus bersikap sopan, kamu sudah tua, bukankah ini akan menyinggung perasaanku?" kata Zhao Ouqi sambil tersenyum. Gulinger dan Suyuki juga menyapa Zhao Ouqi. "Tuan Chen, cepat duduk di dalam, saya sudah mengatur." Zhao Ouqi mengundang Hagen dan yang lainnya ke kamar pribadi. Setelah memasuki ruang pribadi, Hagen dan yang lainnya tidak sopan, dan mulai makan sambil mengobrol, lagi pula mereka sudah lapar. "Tuan Chen, ada beberapa orang yang berpartisipasi dalam pelelangan barang antik kali ini, dan Qin Xiaotian dari keluarga Qin juga akan hadir, jadi saya harap Tuan Chen akan menahan diri ketika saatnya tiba, tapi jangan khawatir. Saya juga akan memperingatkan bahwa Qin Xiaotian tidak melakukan kesalahan." "Tuan Chen melakukannya," kata Zhao Ouqi kepada Hagen. Meskipun dia tahu bahwa Hagen tidak takut pada keluarga Qin, tetapi jika dia benar-benar ingin bertarung pada kesempatan seperti itu, dampaknya akan sangat buruk. Dia, kepala pavilion penjaga di Kyoto, memiliki tanggung jawab yang tidak dapat diabaikan. "Pavilion Master Zhao, jangan khawatir. Selama keluarga Qin tidak menggangguku, aku tidak akan bergerak," kata Hagen datar. Qin Xiaotian ini selalu arogan dan sombong. Jika bukan karena aku, dia pasti sudah lama mati di negeri asing. Bagaimana mungkin keluarga Qin memiliki kejayaan yang mereka miliki sekarang? Kata Guentian dengan marah. Dengan bantuan sumber daya dan kontak Guentian saat itu, keluarga Qin perlahan-lahan berkembang di ibu kota, dan membiarkan Qin Feng bertunangan dengan Gu Ling'er untuk keluarga Qin. Guentian tidak berusaha keras, tetapi pada akhirnya Qin Feng secara sepihak menarik pertunangan. Keluarga Qin juga telah menjadi keluarga kaya di Kyoto, dan mereka langsung memandang rendah keluarga Gu mereka. Saat Guentian mundur, kekuatan keluarga Gu bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Mereka langsung ditinggalkan oleh keluarga Qin, dan mereka bahkan tidak bisa melihat bayangan mereka. Sekarang keluarga Qin disebutkan, Guentian merasa dirugikan dalam hatinya. "Kakek, apa yang kamu katakan tentang itu di masa lalu?" Gu Ling'er sedikit mengernyit, dan berkata kepada Guentian. Zhao Ouqi juga mengetahui beberapa hal dari masa lalu, jadi dia tersenyum canggung. Keluarga Qin memang menggunakan segala cara untuk pengembangan, dan Gugu bukan satu-satunya yang digunakan oleh keluarga Qin, jadi Gugu tidak boleh menganggapnya terlalu serius. Bab 563. Guentian menghela nafas, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia sedang digunakan, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Setelah makan malam, Zhao Ouqi secara pribadi menemani Hagen ke rumah lelang Christie, untuk mencegah Qin Xiaotian menimbulkan masalah bagi Hagen. Begitu memasuki ruang pameran, Hagen merasakan gelombang fluktuasi aura. Terlihat memang ada barang asli di antara barang antik tersebut, namun fluktuasi auranya sangat lemah.
Di aula seluas ratusan meter persegi, berbagai barang antik ditempatkan, semuanya ditutupi dengan penutup kaca, menceritakan sejarahnya masing-masing di bawah sorotan. Tuan Chen. Pada saat ini, seruan datang. Hagen melihat dan menemukan bahwa itu adalah Bai Santang. Setelah melihat Hagen, Bai Santang berjalan dengan cepat. Tuan Chen, saya tidak berharap Anda datang juga. Hagen sedikit tersenyum, kapan Anda kembali? Apakah Nona Shen baik-baik saja? Khusus untuk pelelangan ini, Meng Chen melakukannya dengan sangat baik, dan sekarang lembah Xuanwei telah memasuki tahap normal. Kata Bai Santang. Mendengar ini, Hagen merasa lega. Lagi pula, Shen Dianshan menghabiskan masa hidupnya dan meninggal lebih awal demi dirinya sendiri. Santang, ini Tuan Chen, kan? Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan wajah seperti anak kecil datang. Kakek, ini Tuan Chen, kata Bai Santang, dan menjelaskan kepada Hagen, Tuan Chen, ini kakekku Bai Xiushan. Bai tua, Hagen sedikit mengangguk. Tuan Chen memang berbakat. Dia adalah naga dan burung phoenix di antara manusia. Merupakan kehormatan besar bagi keluarga Bai saya untuk bekerja untuk Tuan Chen. Bai Xiushan sangat menghormati Hagen. Sikap Bai Xiushan menyebabkan banyak orang di sekitar melihat ke samping. Mereka tidak mengerti mengapa patriark keluarga Bai di ibu kota begitu sopan kepada seorang pemuda, dan bahkan mengucapkan kata-kata yang begitu rendah. Patriark Bai mengenal orang-orang dengan penglihatan, tidak heran keluarga Bai Anda bisa bertahan lama. Zhao Woqi memuji Bai Xiushan dari samping. Jelas, Bai Xiushan juga tahu identitas asli Hagen. Itu sebabnya dia sangat rendah hati mengetahui bahwa ada seorang kultivator di belakang keluarga. Ini akan langsung meningkatkan kekuatan seluruh keluarga. Pavilion Master Zhao bercanda, tidakkah Anda juga melihat bahwa Tuan Chen bukanlah orang yang luar biasa? Bai Xiushan sudah menduga bahwa Zhao Ji juga mengetahui identitas Hagen sejak dia mengikuti Hagen. Dari sudut pandang ini, tebakan Bai Xiushan benar, Hagen memang seorang kultivator. Hahaha. Zhao Ji tertawa beberapa kali. Tuan Chen, kami mengundang Anda ke dalam. Pameran di sini adalah semua benda fana, dan semua harta yang sebenarnya ada di dalam. Bai Xiushan memberi isyarat mengundang ke Hagen. Hagen sedikit mengangguk, dan mengikuti Bai Xiushan ke lobi. Tetapi pada saat ini, Hagen merasakan tatapan membunuh, dan kemudian seorang pria paruhbaya berjalan dengan seorang pria tua berambut abu-abu. Mata pria parubaya itu penuh dengan niat membunuh, seolah ingin memakan Hagen hidup-hidup. Melihat mata pria parubaya ini, Hagen tahu tanpa berpikir bahwa dia pasti dari keluarga Qin. Benar saja, ketika pria parubaya itu mendekati Hagen, Bai Xiushan menjadi dingin dan berdiri di depan Hagen. Qin Xiaotian, apa yang ingin kamu lakukan? Mengapa kamu begitu gugup? Keluarga Tang Tang Bai telah menjadi seseorang anjing orang lain. Jadi mereka akan segera melindungi tuannya. Ekspresi Bai Xiushan menjadi dingin, sementara Bai Santang di samping bergegas dengan penuh semangat. Qin Xiaotian, ceritakan hal lain padaku. Kami orang dewasa sedang berbicara, apakah ada ruang untuk juniormu untuk campur tangan? Qin Xiaotian menyipitkan matanya sedikit, dan kemudian ledakan aura pecah, langsung mengejutkan Bai Santang lagi dan lagi. Zhao Wuji memegang Bai Santang dengan tangannya, lalu menatap Qin Xiaotian dan berkata, Qin Xiaotian, ini rumah lelang Kristi, jika kamu berani membuat masalah, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Bab 564. Pavilion Master Zhao, saya hanya ingin mengatakan beberapa kata, apakah ini juga ilegal? Kata Qin Xiaotian dengan senyum main-main. Zhao Wuji tidak berbicara, tetapi hanya menatap Qin Xiaotian dengan dingin. Apa yang ingin kamu katakan, katakan saja. Hagen maju 2 langkah, menatap Qin Xiaotian dengan ringan dan berkata. Qin Xiaotian menatap Hagen dari atas ke bawah, dan berkata dengan dingin, Nak, tidak peduli kekuatan apa yang kamu miliki, jika kamu berani membunuh keponakanku, keluarga Qinku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Jika kamu datang ke ibu kota, jangan bahkan berpikir untuk pergi. Hagen tidak peduli dengan ancaman Qin Xiaotian terhadap Hagen, tetapi orang-orang di sampingnya semua terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Hagen adalah orang yang membunuh Qin Feng. Ini adalah putra dari keluarga Qin,
dia akan membunuhnya jika dia mengatakan ingin, dan dia berani datang ke ibu kota, dia terlalu berani. Saat ini, banyak orang menjadi sangat tertarik dengan identitas Hagen. Dia berani membunuh Qin Feng, memprovokasi keluarga Qin, dan Bai Xiushan serta Zhao Ji sangat hormat. Identitasnya pasti tidak sederhana. Jika Anda merasa bahwa kematian Qin Feng di keluarga Qin tidak cukup, Anda dapat terus memprovokasi saya. Kata Hagen dengan senyum dingin. Kamu, Qin Xiaotian membuka matanya lebar-lebar, dan tulangnya berderit. Jika Zhao Ji dan Bai Xiushan tidak ada di sini, dia pasti sudah lama bergerak. Nak, kamu punya nyali, mari kita tunggu dan lihat. Setelah Qin Xiaotian selesai berbicara, dia berbalik dengan lelaki tua itu dan memasuki sebuah ruangan di lobi. Di arah Tuan Chen, di ibu kota, keluarga Bai saya pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Tuan Chen sepenuhnya. Kata Bai Xiushan dengan penuh tekad. Hagen tersenyum dan mengangguk. Hagen mengikuti Bai Xiushan ke ruangan lain di lobi, tetapi hanya Hagen dan Bai Xiushan yang bisa masuk, dan semua orang diblokir di luar. Setelah masuk ke dalam, saya melihat ada juga beberapa porselen antik di dalamnya, tetapi jumlahnya jelas jauh lebih kecil, dan energi spiritual di dalamnya juga lebih penuh, yang membuktikan bahwa barang antik ini lebih tua dari yang di luar. Dan di tengah ruangan, ada meja besar 8 dewa, dikelilingi oleh kursi Grand Master, dan 2 orang duduk di tengah. Salah satunya adalah pria paruh baya yang sopan berkacamata, dan di samping setengah baya pria itu adalah pria tua. Dia terlihat luar biasa, dan dia terlihat seperti peri. Tuan Chen, ini adalah pengusaha Hong Kong Chow Shaolong. Duduk di sebelahnya adalah Yuan Baosong, master sihir nomor 1 di Cina dan Hong Kong. Kali ini saya mendengar bahwa Chow Shaolong membawa senjata sihir kuno, jadi saya mengundang Guru Yuan datang. Mereka yang datang ke ruangan ini berasal dari keluarga besar di Kyoto, dan yang lainnya tidak memenuhi syarat sama sekali. Bai Xiushan memperkenalkan Hagen dengan suara rendah. Hagen mengangguk. Tidak banyak orang yang duduk di sekitar meja 8 dewa. Semua orang dikelilingi oleh seorang guru yang mungkin diundang untuk mengidentifikasi keaslian dan keterampilan senjata ajaib. Qin Xiaotian dan lelaki tua itu juga duduk di sana. Masuk. Bai Xiushan mengajak Hagen duduk di seberang Qin Xiaotian. Di samping Bai Xiushan, ada juga seorang lelaki tua berambut perak yang mengenakan kemeja putih berkancing, tubuhnya dingin dan matanya setengah tertutup. Tuan Chen, ini Tuan He, yang saya undang, untuk menatap mata saya. Bai Xiushan mengikuti Hagen untuk memperkenalkan, dan kemudian berkata kepada Tuan He, ini Tuan Chen. Kemudian Tuan He mengabaikan Bai Xiushan, bahkan tidak memandang Hagen, dan berkata dengan acuh tak acuh, Patriark Bai tidak mempercaya saya. Mengapa Anda menemukan orang lain? Tuan He, tolong ambil tindakan. Bai Xiushan buru-buru dijelaskan. Meskipun Hagen adalah seorang biksu, Bai Xiushan tidak berpikir bahwa Hagen dapat melampaui master berpengalaman ini dalam hal senjata sihir antik, lagi pula, dia memiliki spesialisasi dalam seni. Melihat penjelasan Bai Xiushan, Tuan He sedikit mengangguk. Bab 565. Zhou Shaolong, seorang pengusaha Hong Kong yang sedang duduk di kursi master, memandang Hagen, lalu mengalihkan pandangannya dan berkata, semuanya, kita adalah teman lama, jadi saya tidak perlu sopan. Dipoles dan disempurnakan, itu bisa mengusir roh jahat dan memperpanjang hidup. Setelah Zhou Shaolong selesai berbicara, seseorang melangkah maju dan meletakkan beberapa kotak kayu, yang jelas berisi senjata ajaib yang disebutkan oleh Zhou Shaolong. Mata semua orang tertarik dengan kotak kayu itu, dan mereka benar-benar ingin tahu harta apa yang ada di dalamnya. Selain itu, senjata ajaib yang dipoles oleh master sihir nomor 1 di Cina dan Hong Kong pasti tidak salah lagi. Melihat mata semua orang yang ingin mencoba, Zhou Shaolong tersenyum sedikit, kami masih memiliki aturan lama, penawar tertinggi menang. Jika tidak ada seorang pun dari keluarga Anda yang menawar, maka saya akan membawanya ke pelelangan di luar. Kami adalah teman lama, sangat bagus kita masih harus membiarkan semua orang memilih barangnya terlebih dahulu. Bos Zhou, kita semua tahu aturannya, kamu harus mengambil barangnya dulu dan melihatnya. Seseorang berkata dengan tidak sabar. Zhou Shaolong mengangguk,
lalu membuka kotak kayu pertama. Ketika kotak kayu dibuka, ada semburan kesejukan, dan kemudian seluruh ruangan terasa sedikit sejuk, dan semangat semua orang terangkat. Saya melihat manik-manik gelap di dalam kotak kayu, terlihat sangat biasa, bahkan tanpa kilau. Jika bukan karena kesejukan ketika kotak kayu baru saja dibuka, mungkin tidak ada yang akan mengikuti hukum dengan alat manik seperti itu dibandingkan. Semuanya, ini adalah salah satu tasbih Guru Xuanzang. Telah dibangun dengan dupa sepanjang tahun. Manik-manik ini memiliki efek mendinginkan panas, menyegarkan pikiran dan berdoa untuk berkah. Selain itu, tasbih ini juga telah dilemparkan oleh Master Yuan. Itu dapat memadatkan Feng Shui dan membuat bisnis Anda berkembang. Zhou Xiaolong memperkenalkan, dengan sedikit nada bangga. Melihat apa yang dikatakan Zhou Xiaolong, semua orang bertanya kepada guru yang mereka undang untuk meminta nasihat. Bertanya-tanya apakah Rosario itu asli. Tuan He, apakah menurutmu Rosario ini asli? Bai Xiushan bertanya dengan suara rendah. Kemudian mata Tuan He masih setengah tertutup dan setengah terbuka, dan dia tidak pernah melihat Rosario, tetapi berkata dengan ringan, itu hanya palsu, itu hanya hal biasa. Bai Xiushan sedikit mengernyit ketika mendengarnya. Tuan He, bagaimana dengan Bos Zhou? Tapi ini adalah Rosario Tuan Xuanzang, dan ketika kotak kayu itu baru saja dibuka, nafas sejuknya sangat jelas. Bai Xiushan tidak dapat mempercayainya, bagaimana mungkin Rosario ini menjadi hal yang biasa. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa pergi. Kata Tuan He dengan nada tidak senang. Tidak, karena saya mengundang Tuan He untuk datang, tentu saja saya percaya pada Tuan manapun. Kata Bai Xiushan dengan nada meminta maaf. Hagen memandang Tuan He, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang ini masih memiliki beberapa keterampilan, dan dia bukanlah seseorang yang ingin menjadi terkenal. Rosario ini adalah barang biasa, hanya sebuah manik kayu biasa, tetapi telah dirusak sedikit, sehingga ketika kotak kayu dibuka, akan ada semburan kesejukan. Yang lain juga berdiskusi dengan tuan yang mereka undang, dan segera tidak ada suara, dan tampaknya rutinitas itu membuahkan hasil. Semuanya, Anda dapat menawar Rosario sekarang. Penawar tertinggi menang. Harga dasarnya adalah 3 juta, dan setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 100.000. Zhou Xiaolong sedikit tersenyum ketika melihat semua orang telah menyelesaikan diskusi. Tetapi ketika Zhou Xiaolong selesai berbicara, tidak ada yang menawar. Semua orang saling memandang, dan tidak ada yang menawar. Sepertinya mereka sudah tahu bahwa Rosario itu palsu. Melihat tidak ada penawaran yang dibuat, Zhou Xiaolong sedikit terkejut. Semuanya, Rosario ini pasti bernilai uang. Jika tidak ada yang menawar, saya akan membawanya ke rumah lelang di luar. Setelah Zhou Xiaolong selesai berbicara, ada masih tidak ada tawaran, yang membuat Zhou Xiaolong terlihat sedikit malu, dan diam-diam melirik Yuan Baozong di sampingnya dari waktu ke waktu.